tupoksi ya, tupoksi tugas pokok dan fungsi laki-laki itu kepala rumah tangga yang punya kewajiban untuk mencari nafkah. Kalau istri itu adalah nama bahasa Sunda tulang tinate, tulang tinate. Jadi istri mah harus menguasai dapur sumber kasur bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu surah An-Nisa ayat 38, 34 sampai 37, 36 Ustaz. Oke, rajin hadir. Awal 34 sampai 37. Beda Halaman. Oh beda halaman 84. Kok saya sampai 36 ya? Pernah hadir berarti. Beda Qurannya. Bukan ini apa Sul? Ya, pernah hadir. Qurannya beda. Sampai 37. Oh, ada 36. Di Awal 34. awal halaman 84 An-Nisa. Awal 34 berarti. 34 sampai 37 ya. Oh, beda Quran. Beda Quran. Beda ininya. Ininya berapa itu? Ini sampai 36. Makanya halaman kok nggak sama. Oh, enggak 8 Mbak apa ya? Di atasnya 36 Pak. Mestinya 34. Bukan di bawah 36. Beda penerbit. Beda barisnya, beda baris. Ya, kita lihat tajwidnya ya beberapa kalimat. Bismillah. Ar-rijal rijal ja masawi qawwamuna alan alif lam samsiyah nun bertasdid itu telah hukum nun musadada nun bertasdid digunakan bacanya alan nisa'i najmat wajib mutasim lam harka nisa'i bima makabi qad dolallahu qad do itu tiga apabila sebelumnya tanda patah atau dhamma jadi tebal dibaca Allah tebal
Ba'dahu bid'ah, dihukumi mati kepada bid'ah. Ala ba'diun, jadi tanwin menghadapi huruf idgham diguna. Ba'diun wa bima, kalau ini buat jaiz itu bisa membatalkan. Bima atau bahkan juga bisa. Bima itu bisa dibakar dan batalkan, itu apa namanya majaiz. Wa bima anfaqu min nunnya jelas, min amwalihim pas langsung gesot karena dari manusia. Fasolihatu qanitatun jihad, karena setelah tanwin ada ha. Qanitatun hafidhatul, karena ada tanwin ada lam, jadi itu bila guna hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Itu enggak sampai tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Wallati takhafuna nushuzahunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna
بينهما فابعثوا حكما من أهله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين
Alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca beberapa ayat dari surah An-Nisa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijalu, laki-laki itu yang dimaksud adalah suami. Dalam konteksnya ayat sebelumnya itu tentang rumah tangga. Ar-rijalu, jadi laki-laki dalam hal ini suami. Qawwamuna 'alan nisa', qawwamuna di atas atau pelindung, 'alan nisa' bagi perempuan, bagi istri. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung, ya, di atas, maksudnya pelindung bagi istri. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena sebab ya, Allah telah melebihkan, mengunggulkan sebagian mereka di antara sebagian yang lain. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan gender, dalam artian perbedaan tupoksi, ya, tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Laki-laki itu kepala rumah tangga, yang punya kewajiban untuk mencari nafkah. Kalau istri itu adalah nama bahasa Sunda tulang tinane, tulang tinane. Jadi istri mah harus menguasai dapur, sumur, kasur, bahasa Sundanya ruang lingkup, kemana dapur, sumur, kasur, kayak gitu. Jadi harus jago masak, ya, perempuan itu kan harus jago ngurus, ya, rumah tangga, ngurus bagian ngurus, ya, di rumah berumah tetangga, di rumahnya, ya, ngurus di rumahnya. Jadi perempuan itu tupoksinya adalah masak dan melahirkan anak, mengurus anak, ya, ruang lingkupnya. Tidak dibenarkan perempuan sebagai misalkan supir angkot, ya, itu supir bus malam, ya, banyak kan di Jawa, rumah supir bus malam. Ada yang enggak supir bus, ada perempuan mah itu, ya, ayah jadi konektor mah, ayah jadi pramugari, pramugari. Jadi maksudnya ini kalau dalam Islam itu, jadi laki-laki lah yang punya tugas. Makanya dulu ya, lagi di UIN kan ayah dosen di Arab, istrinya taruh dia ke pasar malam dia tahun dulu tahun 80-an tadi, ya, kayak orang Mesir, orang Arab, ya, dosen di IAIN, cuma zaman IAIN, ya. Jadi buka pasar balanja naon teh, suaminya, istrinya nggak pernah keluar. Kalau tradisi di Arab itu beda, tapi zaman sekarang udah zaman sekarang beda lagi kan, atas kemajuan. Wah, sekarang apalagi di Arab katanya sudah lebih modern, bukan modernisasi, bukan westernisasi. Ya, banyak karena westernisasi banyak diikuti orang barat, ya. Sanes di modern itu, tapi di barat-barat. Ai modern mah mungkin bisa positif, ya. Tapi ai westernisasi pada budaya westernnya, budaya barat. Tidak diikuti. Cuman kalau orang-orang kita yang ikut itu yang jeleknya, yang bagus sama kinerjanya, ya, terus belajar ilmunya kan, jadi turutan ilmunya, kinerjanya, ya, teknologinya, jadi turutan deh, mulai mampu kebebasan dan gitu, sebagian, nah itu diantaranya. Jadi karena laki-laki diunggulkan memang oleh Allah itu kan, fadallahu ba'dahum 'ala ba'd,
wa bima anfaqu min amwalihim, ya, karena mereka ya punya kewajiban memberi nafkah, ya, dari harta laki-laki untuk menafkahi ya perempuan istri. Fasolihat qanitat hafidun lil ghaibi bima hafidullah. Nah, maka perempuan-perempuan yang soleh itu adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri lil ghaibi ketika suaminya pun, artinya suaminya tidak ada. Jadi perempuan itu, istri itu harus bisa menjaga diri, ya. Menjaga diri ketika suami tidak ada, ya. Ketika menjaga harta suami, ya. Istilahnya mah jangan sampai gula, ya. Jangan sampai ya tetangga, ya. Gak ada suami dengan mobil di Babatur kan gitu, ya. Nah itu kadang-kadang begitu, ya. Jadi istri nggak layak, ya. Nah, kalau dalam Islam nggak boleh istri itu harus menjaga harta suami, ya, punya kewajiban gitu, ya. Karena Allah telah menjaganya. Walati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna fil madajid wadribuhunna. Dan orang-orang yang kalian khawatirkan nusuzahunna, artinya melanggar tentunya dan meninggalkan rumah. Fa'iduhunna, maka hendaklah kalian berikan nasihat kepada mereka. Wahjuruhunna, dan tinggalkan mereka di tempat tidur di pisah ranjangnya, ya, pisah ranjang, ya. Ya, ini jadi ada istilahnya di pisah ranjang. Wadribuhunna, kalau perlu mah dipukul juga nggak apa-apa, asal jangan sampai melukai. Nah, di sini mah wadribuhunna, dipukul boleh tapi tidak boleh melukai atau menjadi cacat jika kemarin digunting dia hanya tapi lain KDRT lain penganiayaan kata komite perempuan ya. Sehingga Hotman Paris ngamuk ya kan gitu. Coba mengamankan kata Ketua Komnas Perempuan, apa katanya bukan penganiayaan gitu. Makanya Hotman itu marah, suruh dipecat gitu. Ketua Komnas Perempuan bilang bukan penganiayaan, teraniaya. Nah itu ya, fa'in atonakum fala tabdu alaihinna sabila. Tapi jika mereka mentaati kalian, maka jangan mencari-cari kesalahan, ya. Jadi jangan mencari-cari kesalahan, ya, istri, ya. Apalagi kalau punya lagi yang baru, mah disalah-salahkan istri lama. Disalah-salahkan. Dan beda ayat aja, jadi lama disalah-salahkan. Nggak boleh. Tapi nggak ada di sini, ya. Akan ada di sini. Rumah beli dua belas. Inna Allah kana aliyan kabiro. Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi, Maha Besar. Wa in khiftum shiqaqo bainihima faqadu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila terjadi persengketaan, perselisihan, ya, baheula-baheulanya sok aya perselisihan, aya rumah usia udah di atas 60 maka ada perselisihan benar-benar sudah saling saling bisa nitipkan diri jangan kurang sudah, ya, karena nek naon dia itu dari sekarang bisa aja ya banyak ayah. Tapi ayah oke udah tua malah cerai kan tuh ayah. Nah, semua kadang-kadang ya cek ya dari nama udah tua itu maka
sudah saling menitipkan diri ya, udah dari makan, udah memaklumi, ya udah lama kan, tapi sampai apa tuh Lebih-lebih. kamar ini api dua nih kakak salah satu terus salah satu kenapa cerai dari suami yang lama pada usia udah di atas 50-an di atas 50-an soalnya seorang biru gitu. Nah itu dia istilahnya kurang mampat apalagi kalau ada psikoko ya, persengketaan perselisihan baina dima di antara keduanya suami istri bahwa asal hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah kirimlah ya, hakim maksudnya penengah juru damai. Hakaman itu juru damai atau penengah dari kedua belah pihak, dari pihak suami dan pihak istri. Karena kamu suami istri mah ese yang dengan dua ayat juru damai penengah ya, penengah ya ini pada apa prosedur atau apa ya konsep atau apa terapi atau apa ini namanya kan ya Allah ini menjelaskan ya harus ada juru damai ya, jadi ya cara agama gitu kan, cara Allah maka kirimkanlah juru damai dari pihak laki-laki dan pihak perempuan ya. Nanti dari pihak laki-laki mungkin ya berunding ya, dan pihak perempuan berunding yurida islahan yuwafiqillah bainahuma. Jadi jika keduanya mengadakan perbaikan islah ya, islah itu perbaikan, memperbaiki islah yuwafiqih ya, memberikan taufik bainahuma ya, gitu. Jadi nanti Allah akan membukakan ya jalan pikiran untuk islah, untuk berdamai di antara yang bersengketa suami istri tadi. Inna Allah kana aliman khabira, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, jadi gitu ya, makanya jadi dalam bersengketa itu dan tindak perselisihan itu ya ada pendengar. Kalau dalam Islam itu seperti itu, ada pendengar. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Ya, wa'budullah dan sembahlah Allah. Oleh kamu sekalian sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah musyrik mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Tidak boleh musyrik ya. Musyrik dosa besar itu musyrik, dosa yang tidak akan diampuni ya, apabila kebawa maut ya. Jadi musyrik itu menduakan Allah ya. Menduakan Allah, jadi seolah-olah ada yang berkuasa di samping Allah ya. Jadi yang memberi rezeki itu bukan hanya Allah, tapi ada seolah-olah mungkin dukun, mungkin apalah media-media atau berhala ya, yang diyakini oleh dia ya, sebagai pihak yang akan memiliki ya, kita tuyul misalnya. Jadi dia minta bukan kepada Allah, tapi melalui media selain Allah. Nah, itu termasuk musyrik. Nah, itu kalau kebawa mati tidak akan diampuni dosa. Atau sembuh. Nah ini, sembuh deh kadang-kadang. Nah ini sembuh itu karena dokter, ya misalnya kan. Kadang lupa kepada Allahnya, yang diingat adalah dokternya. Kamu lain dokter Angga, misalnya segala membaca gitu. Nah itu kadang-kadang lupa gitu. Allahnya lupa, yang ingatnya adalah dokternya itu, atau dukun ya, yang ingatnya, atau obat ya. Jadi sebutnya obat gitu kan. Ya memang etaman namanya wasilah, media, ibarat haus ya, nggak hilang kita haus, kucai memang.
Tuh, begitu haus ya Allah, jadikanlah abdi tidak haus, semua yang bisa dan mudah-mudahan jasa. Ya Allah, abdi dalam itu hausnya, ya mesti mudah-mudahan hilang hausnya. Ya bisa dah, orang itu berjasa kan gitu. Jadi tetapnya harus ada media. Tapi itu media mah kan ada istilah syariat, ada istilah hakikat. Ya. Jadi syariat mah perantara, hakikat mah yang apa? Yang membuka, yang sebenarnya. Hakikat itu yang sebenarnya kan. Jadi yang sebenarnya yang menyembuhkan itu Allah. Yang sebenarnya yang membuat kenyang itu Allah. Yang sebenarnya membuat nikmat itu bukan baksonya, tapi Allah. Kalau sanajan bakso pak, cek batu pakai nama, namun mengisi badan kurang negeri, maka nikmat. Itu Hasil. cek batu menikmat. Ya, sate damri enak nikmat. Cek Apa itu yang berapa kali itu? Jadi nomor nikmat itu Allah. Entah kadang-kadang tak suka lupa ke Allahnya itu, ya suka lupa ke Allah. Kita kadang-kadang kadang-kadang wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik, ya ihsanan. Nah ini paling utama. Nah ini makanya dijadikan prioritas yang kedua. Yang ketiga, pertama ibadah kepada Allah, kedua tidak boleh musyrik, dan ketiga kepada orang tua harus berbuat baik. Nah ini utama ya, karena apa, ridho Allah disandarkan kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah disandarkan kepada murkanya orang tua. Makanya hati-hati kepada orang tua ya. Nah ini kita harus banyak berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal atau yang masih ada ya. Berdoa sebelum ya, atau setelah sholat ya. Nah, sering berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal, karena mereka di sana kan ya manusia biasa ya. Jadi sangat mengharapkan doa dari kita yang masih orang tua ya. Dan bukan hanya orang tua, semua yang meninggal dunia itu sangat mengharapkan doa, kiriman doa dari kita. Orang yang masih hidup itu harus banyak-banyak berdoa untuk maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum atau Rabbi firlin untuk orang tua, Rabbi firlin wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sendiri, kalau kita doa bersama-sama ya Rabbi firlin wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bulan doa barengan tapi Rabbi firlin itu bantu kita doa. Kita doa egois kan gitu. Ya, doa untuk diri sendiri lebih pilih. Kalau untuk barengan lebih pilih dari. Nah, gitu kan. Kemudian ini urutannya wadzil qurba, ya, juga kerabat itu, ya, kerabat, berbuat baik kepada kerabat, saudara, kerabat yang dekat, kerabat yang waliyatama, ya, dan anak-anak yatim. Wal masakin, juga kepada orang-orang miskin, berbuat baik kepada orang miskin, wah mulia. Kita peduli kepada orang miskin, jangan peduli fakir miskin, ya. Itu mulia, ya. Ya makanya alhamdulillah, ya. Jadi di apa? Ya kalau di sini mungkin ya sedikit. Kalau di tempat kami itu kan emak-emak untuk usaha miskin lah. Itu disiapkan ya subuh, simpan kotak amal infak subuh khusus Pak, infak subuh simpan kotak amal infak subuh untuk di situ para fakir miskin itu apa, kemudian anak yatim, fisabilillah. Nah itu ditulis. Ya alhamdulillah, ya kali itu alhamdulillah. Sebulan hampir 4 juta, 3 juta lebih lah, 3 juta setengah lebih sebulan. Ya tiap bulan itu udah 8 tahun, udah 8 tahun. Ya
bisa menyantuni per orang 100.000, dapat 40 orang, 37 orang, ya, bisa disantuni. Nah itu amalkan ayat ini, ya. Dan banyak ayatnya kan gitu. Jadi untuk peduli kepada fakir miskin. Alhamdulillah sampai meninggal ya udah ada 3-4 yang meninggal ya, ganti kepada yang lain ya. Meninggal gunakan yang lain, gunakan yang lain. Alhamdulillah tiap bulan Pak ya, di sana itu ternyata ya alhamdulillah itu masya Allah luar biasa itu jamaahnya. Kalau di Edang lebih dari 15 orang tiap itu teh kan ketika makanya ujian lagi ujian itu teh 15 dirindil ayah pengusaha itu mah Pak dia Pais ya 200 sama sekali genteng 200 dan budaya Pais pasti 200 ayah ya Pak dia beneran Pais bukan mesin budaya Pais ayah 200 paling minimal 100 ayah budaya Pais ayah bisa 100 jadi kan katalis itu katalis alhamdulillah. Nah itu masakin ya wajah lidil kurba dan juga berbuat baik kepada tetangga yang dekat, wajah lidil junub tetangga yang jauh, wasok bil jambi ya, dan teman sejawat, wabdi sabir dan juga kepada ibu sabir, wammabat aiman dan juga kepada hamba sahaya. Jadi luar biasa Islam itu ya, banyak. Jadi luar biasa Islam. Tapi kenapa Islam itu dibenci? Dibenci, dituding teroris ya. Kenapa? Nah, kadang-kadang bertanya kenapa Islam itu dibenci kan, gitu kan? Magar teroris, magar radikal, ya, itu, magar apa? Tidak toleransi itu apa? Namun nanti, itu toleransi itu seperti itu. Nah, nanti tidak toleran. Intoleransinya, itu nanti kan itu intoleransi lah, radikal lah, gitu kan? Kemudian apa lagi? Jadi istilah-istilah jelek. Padahal kalau kita baca ayat-ayat Allah itu luar biasa kan. Kita harus peduli, harus berbuat baik. Jadi luar biasa, kan? Jadi tadi urutannya kan ibadah kepada Allah, tidak boleh musyrik, kepada orang tua harus berbuat baik, kepada saudara juga kan, jangan sampai dulu jadi musuh, ya, batu jadi dulu kadang-kadang gitu, ya, dalam kehidupan di masyarakat kadang-kadang yang dulu mah karena dia datang besar itu dia duit, asyik yang datang dia pasti rekening duit ya pengaputu, dari pengaputu mah datang gitu, dari yang pengaputu ya kadang-kadang kadang-kadang kan gitu di masyarakat. Ya ada yang tadi lupa dia. Jangan tahu kasih curiga ini kan ya. Ya. Kamu apa minjem lumayan mahnya. Kudu kan dibebaskan aja dulu maka gitu. Jangan ada jadi pada ayat ini kan. Ketuduhan jadi kan. Makanya nanti sok ngajarkan anak bilang ngajarkan guru-guru papan jati dari bahasa orang Sunda kan gitu. Banyak dari bahasa Sunda kan guru-guru papan jati hanya goreng-goreng dulu sorangan Islam. Kalau bagi kita malah terus buka-buka satu rumah atau mana pernah rumah sudah dibebaskan ya. Betul ya, harusnya ketemu orang tua yang dulu teh ya belaan lebaran yang datang dewa ya jangan dulu kan udah jelas ayatnya kan. Jadi walaupun bagaimana kan ya Rasulullah mau kembali nyerinya usaha itu banyak disakiti Rasul itu kan, tapi dia selalu baik. Mau orang Taif kan malah didoakan kan, sambil didoakan ya Rasul kan malah gak siap. Allahumma di kaumi baiklah udaya kamu ya Allah berilah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya kaumku itu belum mengerti. Jadi didoakan Rasulullah
Nah, yang ayat ini teh inna Allah yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka tidak suka kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ini kan nggak boleh itu dosa besar kan? Ya, sombong itu. Sombong dalam pengertian agama itu lain deging, deging dan apa aja. Tahu deging? Deging teh kalimatnya dengan nyanyi acan, yang kumpul gitu, tidak nyapa gitu kan? Tidak nyapa deging ke bahasa Sumba, deging tidak nanya, banyak. Pendekong. Jadi ngalimat teh, ke rumah Pak RW, Pak RW aja kita tidak nanya, RW gitu. Kayak udah mau dulu, kata. Nah, jadi tidak kayak sombongnya dari, iya Pak, menolak kebenaran. Sombong dalam agama, menolak kebenaran. Kebenaran dalam Quran, agama, hadis, tapi ditolak, tidak diterima. Ya? Menerima Quran, menerima hadis, jika bilang, nah itu termasuk sombong. Jadi sombong, orang sombong itu kan. Jadi lain-lain lagi, tapi menolak kebenaran. Bisa sama yang kafir, Nah, bisa sama yang kafir, tapi dia sama artinya kan Iya, kafir mah tertutup hukum kafir, tertutup, ya tertutup hatena dengan terbuka menerima kebenaran. sama itu kafir. Hukum, ya Sombong sama yang kafir. Iya, tidak menerima sama aja orang sombong. Kafir itu sombong gitu. Orang kafir itu orang sombong sih tidak menerima kebenaran dan membangga-banggakan diri itu wah kamu ketua kamu Beres. kamu ke saya misalnya Beres. Wah, sama saya KB. Kurang ya teman, kurang. Eta tuh hai itu nu lebar kan kurang. Membangga-banggakan diri yang itu paling tidak disukai lain tidak disukai kan? Iya. Dia mah benar sendiri ada dia kan membanggakan diri seolah-olah paling takang lah itu mencemar Sundawanya takang paling unggul lah Nah, aing teh gitu. terapi untuk terhindar dari membangga-banggakan diri yang sombong. Terapi nanti segala sesuatu harus disebabkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Kurang bisa sholat subuh, ya, daik ngawas, daik infak, daik sedekah, estuning karena Allah. Karena akan dengan Allah sehingga kita diberikan kemampuan untuk mau sholat berjamaah di masjid misalnya, untuk bisa ilmu tahu, diberi pangkat, diberi jabatan, itu estuning karena Allah. Itu bukti akan dari Allah. Kurangnya diberi kemudahan untuk dapat rezeki sehingga kaya atau ditaikkan pangkat, itu estuning pertolongan Allah. Jadi semua dinisbahkan kepada Allah. Nanti pernah alasannya. Nah, kona'ah artinya alat cukup ayat kita kona'ah alat cukup ayat maksudnya nangis rezekinya kesaksian bersyukur rezeki yang ayat kita kona'ah ya Mensyukuri. jadi kona'ah alat cukup dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah saat ini ya. Misalnya ini orang bersekian rezeki orang yang menang, ini usaha yang menjaga kaya, tapi usaha yang dia menang 50.000, dia sekarang cukup, menang 100 cukup, menang 100 cukup. Jadi kalau itu pak alat cukup, ayah mencari bahasa Sunda. Hari mana disadarkan ke Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan atau keuntungan atau pangkat, jabatan, kedudukan itu estuning hanya akan dari Allah. Jadi Allah lah yang membuat kita pintar, membuat kita jadi punya harta, membuat kita jadi soleh, hanya karena Allah. Ya rahmat Allah, karunia Allah, pemberian Allah. Jadi sudah diampuni di sholat. Ya. Kurang biasa infak, biasa sedekah, biasa naon-naon, biasa nolong karena rahmat Allah. Kanya ada di Gusti tadi ulang. Jadi mulai diklaim itu soal kita, soal juga sudah Termasuk melanggar masjid misalnya. Iya.
dan itu di Al-Misna. Yang terakhir alladzina yaquluna ya wa yaquluna nas bil qawl wa yaquluna ma atahullahu min fadli wa atahullahu adaban mubina. Jadi orang yang mereka berpikir dan mereka menyuruh manusia supaya berbuat kikir dan mereka menyembunyikan apa yang telah diberikan kepada mereka, ya. Nah itu kalau diberi kemudian diam-diam, kamu udah susah mau bukan dia, ayo semua milik buat cicing mereka. Cicing guys, rumah duit buat cicing mereka, mahir ribut, mahir pedit. Koma. Nah, pikir, perlu merek tadinya, dalam waktu itu diberek, masalah kan salah begitu kan, menyuruh orang lain, kikir, menyuruh orang lain, bakhil kan, bukan, bakhil, cepat berlawan dulu, nyumbang segala, perlu disumbang ini segala itu, itu bakhil kan, menyuruh orang lain, itu mana yang bakhil, menyuruh orang lain berbuat bakhil, wa'atadna lil kafirina adzaban muhina, maka janji Allah, itu orang yang seperti itu akan diajak dengan ajab yang menghinakan, gitu kan. Jadi Allah menyediakan ajab, ya, dengan ajab yang menghinakan. Nah itulah terjemah 34 sampai 37 surah An-Nisa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.